Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Bangga
menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Mosaik Budaya dan alhamdulillah saya sudah kedatangan dua cewek cantik yang ada di masanya. Saya di masa dulu juga iya sama ya. Puji diri itu lebih bagus karena tidak ada yang puji diri tak. Oke, baik. Di pagi hari ini kita akan berkenalan dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Kita akan bicara sahabat budaya siang pagi hari ini mengenai wisata ala genset, wisata sambil ngonten. Dan saya sudah kedatangan dua cewek cantik yang hadir. Ada Marwa, ini adalah mahasiswi S1 Pariwisata Unhas. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Marwa. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Marwa? Alhamdulillah baik. Baik, oke, kita ke sebelahnya lagi ada Hasra. Assalamualaikum Hasra, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kayaknya kalau Marwa dia agak sedikit diam-diam karena dia belum kenal sama kita ya. Oke. Ya. Baik, wisata ala Gensi dan wisata sambil ngonten. Nah, kita akan ke Marwa. Marwa, ini kalau bicara tentang konten terus tentang tren wisata, mengapa tren wisata sambil ngonten ini begitu populer di kalangan Gensi dan apa motivasi utama untuk kalian ya melakukan hal ini? Boleh ke Marwah dulu lah yang jawab, baru setelah itu Hasra, silakan. Iya, jadi itu menurut saya ya Kak, tren wisata sambil ngonten ini penting bagi kami, sangat populer bagi kami karena kan kami tuh tumbuh di era digital, era di zaman tuh serba cepat, serba online, terus tuh apa-apa pasti kita kontenin. Nah, ngonten sendiri ini bukan cuma untuk bagaimana kita konten ini bagus untuk kita mengekspresikan diri sendiri dari gaya foto kita, terus tuh dari sound-sound yang kita pakai begitu, terus tuh pastinya untuk kenangan ya Kak juga dari kenangan supaya diingat-ingat tahun ini ya saya lakukan begitu ya. Oke, kita ke Hasra, silakan Hasra. Baik Kak, saya setuju banget sih sama pendapat Marwa itu. Buat saya itu motivasi ada dua hal utama. Pertama supaya setiap perjalanan itu bisa dikenang lewat konten yang kita buat. Jadi walaupun perjalanan kita sudah selesai, kita masih punya kenangan yang bisa kita lihat kapan saja. Kedua, supaya feed Instagram atau TikTok kita itu bisa lebih terisi gitu, maksudnya kayak lebih estetik gitu dan menarik. Jadi juga semacam portofolio digital yang bisa menunjukkan kita dan apa yang kita suka. Selain itu, konten juga membuat perjalanan terasa lebih bermakna karena kita bisa berbagi pengalaman dengan orang lain. Oh begitu, supaya ini ya juga media sosialnya ada begitu mengenang. Oke, baiklah. Kita kembali ke berikutnya. Seberapa besar peran media sosial kayak Instagram, TikTok, YouTube dalam menentukan destinasi dan aktivitas wisata Gensi? Marwah mungkin silakan dijawab Marwah. Ya pastinya sangat besar lah ya, karena jujur dari saya sendiri ini saya tuh jarang pergi ke tempat wisata melalui dari brosur-brosur yang saya dapat, tapi ataupun dari rekomendasi dari teman-teman saya. Biasanya tuh pasti kan sekarang sudah ada TikTok. Sekarang tuh pastinya saya kalau mau pergi ke tempat wisata itu pasti dapat rekomendasi dari TikTok atau lewat di FYP saya tentang oh ini tempatnya bagus, oh ada hidden game di daerah Goa sini, oh ada hidden game di daerah Maro sini yang seperti saya pergikan kemarin tuh ada di
di Maros ke daerah Tompo Bulu saya dapat lewat di FYP saya di TikTok gitu. Jadi saya pergi ke sana lewat FYP TikTok itu, bukan rekomendasi dari siapa-siapa. Dan bikin konten juga? Iya, bikin konten di sana juga. Sudah saya siapkan juga konten. Apa konten yang biasa dibikin? Ya pasti konten short video kayak ngedit-ngedit video aja sih, begitu, kayak video singkat doang tentang perjalanan ke sana, foto di sana. Dari awal perjalanan biasa dibikin ya. Oke, baik. Nah, bagaimana kalian sebagai Gen Z menyeimbangkan antara menikmati momen perjalanan secara pribadi dan kewajiban untuk membuat konten? Mungkin Hasna bisa dijawab, silakan. Baik Kak, terima kasih. Ini memang agak rumit sih, karena kita harus menyeimbangkan kayak berwisata dan juga ngonten. Tapi ini tuh nggak jadi masalah sih harusnya. Tapi saya biasanya itu buat jadwal ya, supaya ada waktu khusus untuk ambil foto atau video. Misalnya pagi atau sore saya itu fokus buat ngonten. Sisanya saya tuh benar-benar menikmati liburan tanpa memegang HP. Soalnya kalau terus-menerus ngonten malah nggak kerasa liburannya, bisa bikin stres gitu. Oh begitu. Jadi menikmati juga ya, bukan hanya konten saja. Oke, baiklah, kita ke siapa yang mau jawab nih? Marwah. Nah, Marwah, apa saja sih yang kita persiapkan atau persiapan unik yang kita lakukan? Atau Gen Z lakukan lah, kalian kan Gen Z ya, dalam perjalanan atau sebelum perjalanan lah, maksud saya sebelum melakukan perjalanan, terutama yang berkaitan dengan pembuatan konten, misalnya outfitnya mungkin, peralatannya mungkin, riset spot foto, video mungkin. Oke, Marwah silakan. Oke, pastinya tuh sebagai Gen Z ya, yang sudah zaman serba digital ini atau serba FOMO-FOMO begitu, kita siapin konten-konten apa sih yang mau kita bikin di sana, konten seperti apa yang kita mau bikin di sana. Terus tuh saya siapkan gaya foto, cari di Pinterest dulu begitu. Oh begitu. Terus sebagai cewek pastinya kita prepare dari jauh-jauh hari itu buat mix and match outfit kan. Kita siapin outfit yang cocok, apa sih outfit yang cocok kita pakai untuk ke tempat seperti itu. Terus tuh sebagai cewek-cewek juga, kalau misalnya lebih butuh lagi, kadang saya nyiapin digicam gitu. Oh, digicam. Iya, pasti lebih estetik gitu kan kalau pakai digicam. Terus kalau biasanya pakai outfit keluar atau ke alam, itu outfitnya yang bagaimana? Kalau Marwah punya? Kalau kebetulan juga saya sering ke alam, main ke alam gitu. Biasanya tuh outfit yang saya beli itu ya outfit baju kaos, terus tuh celana kayak kaos juga, terus tuh tinggal pakai jaket aja sih Kak, begitu. Gitu. Itu lebih estetik begitu ya kelihatannya. Oke, baik, kita jeda dulu Marwah dan Hasrah. Sesaat lagi kita akan kembali selepas yang berikut ini. Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya? Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet. Loh kok bisa Mbah? Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum. Oh, bener juga ya Mbah ya. Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, Pareng? Jadi arisannya gimana bulan nanti? Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku nggak menang-menang terus. Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Gak mau. Sayang, nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin. Namanya juga anak-anak loh. Udah nggak apa-apa. Iya tapi sini sayang remote ya. Ini nah. Neisha jangan begitu. Udah Aisyah nggak apa-apa. Udah loh Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebe de baik afatu. Artinya apa sih Bu? Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah. Makanya Neisha dengerin Mama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu irita-irita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat budaya, yang pasti juga saya masih bersama dengan Marwa dan juga Hasra. Nah, untuk Marwa dan Hasra, kita tadi Marwa sudah jawab, kali ini kita ke Hasra lagi. Nah, Hasra kalau bicara tentang jenis konten, misalnya vlog, fotodam, review, challenge, seperti apa sih yang paling kalian minati seperti Gensi ini? Atau kalian kan sebagai Gensi itu saat berwisata, dan mengapa? Hasra mungkin silakan. Oke, baik Kak. Jadi Gensi itu yang saya pelajari dan saya ketahui itu mereka tuh lebih kalian ya juga. Ya, saya sih sebenarnya gitu. Gimana sih? Kita itu lebih suka foto gitu dan buat mini vlog gitu. Jadi gimana ya? Kalau kita bikin mini vlog, saya juga buat singkat-singkat gitu biar kan sekarang itu orang kalau nonton di TikTok itu maunya yang kayak serba singkat dan memang nggak terlalu banyak bertele-tele gitu. Orang lebih suka simple ya. Iya. Oke. Terus kalau review biasa tidak review makanan mungkin atau review perjalanan. Oh ya kita ke tempat ini dulu sejarahnya seperti ini. Ada tidak seperti itu reviewnya biasa kalian lakukan? Marwa mungkin atau Marwa juga biasa? Kalau review makanan begitu ya, biasa saya sama Asra tuh sering hunting makanan yang viral juga di TikTok ya, dapat rekomendasi dari TikTok juga. Ya jadinya ya kami sering tapi cuma post di second akun aja, nggak sampai ke first akun begitu. Namanya juga Gensi kan pasti punya second akun begitu. Oh second akun, baru tahu. Oke, baiklah. Nah kita ke berikutnya, apa perbedaan mendasar antara konten wisata yang dibuat oleh kalian berdua sebagai Gensi dengan generasi sebelumnya, mungkin milenial? Adakah perbedaannya? Marwa mungkin silakan. Kalau dari observasi yang saya lakukan itu pastinya ada. Kalau di gen milenial itu pastinya lebih panjang ya Kak, kontennya lebih informatif juga. Terus tuh kayak konten kreator travel Faidil Jaidi begitu, pasti kalau sering lihat kontennya tuh dia sering kemana-mana terus tuh dikontenin secara rinci panjang gitu videonya, jadi orang-orang tuh tahu ini videonya ini tempat apa yang dia datangi begitu. Nah kalau Gen Z itu ya di video tapi pas di edit bagian editingnya di cut jadi short video begitu, cuma 15 detik aja tapi cukup mencakup informasi tentang apa semua yang ada di dalam wisata tersebut. Nah kenapa dilakukan begitu short video? Buat orang penasaran? Biar lebih estetik aja sih Kak, biar kepanjang juga kan. Kalau kita lihat pasti kepanjangan tuh kayak nanti orang skip begini bosan gitu. Jadi kita mikir oh gini aja deh begini editnya. Atau supaya ada yang berkomentar di kolom komentar yang kalian buat video itu. Iya, itu tujuannya juga. Bisa dapat dari DM teman. Oh ini di mana begitu. Suka bikin penasaran itu ya. Oke, Marwa terima kasih. Kita ke Hasra lagi. Hasra, kalau menurut pengamatan kalian, Hasra juga sebagai Gensi,
bagaimana memanfaatkan tren dan fitur terbaru di media sosial, misalnya penggunaan sound atau filter tertentu untuk membuat konten wisata viral. Silakan. Oke, kalau menurut dari saya dan teman saya yang mungkin Marwah kan suka buat tren-tren yang lagi booming di TikTok ya. Jadi kita itu lebih search gitu apa sih yang sekarang itu bisa berkemungkinan besar untuk lewat FYP biar lebih gampang booming begitu. Terus jadi kita pakai filternya itu yang mungkin lagi viral sekarang ya. Apa kita ikut tuh? Lagi tuh namanya. Apa Marwah namanya? Filter yang paling keren gitu. Atau ada kan beauty apa gitu ya. Pakai digicam sih kayak digicam gitu. Lebih estetik gitu. Oke. Nah Marwah mungkin bisa ditambahkan kalau tadi kan sudah dibilang sama Hasra bahwa lagu-lagu yang tren biasa kalian pakai. Apa sih lagu tren yang biasa kalian pakai untuk buat konten kalian? Jedek-jedek. Jedek-jedek bukan tabola bale? Iya. Oh iya. Biasa juga pica-pica. Oh jadi oh statue juga. Iya. Atau ngapain mau repot? Oh biasa ngapain mau repot? Iya. Yang lagi viral-viral aja. Iya, ngapain mau repot sampai dengan gaya-gaya begitunya? Iya. Kliuk-kliuk ularnya begitu. Velocity-nya. Oh juga bisa juga dibikin velocity. Iya. Bisa. Oh begitu velocity. Tirukan dulu kalau begitu velocity begini, lalu begini ya. Iya. Berarti saya juga tidak ketinggalan dong milenial. Oke, jadi konten-konten itu yang dibikin biasanya untuk membuat orang-orang juga tertarik untuk menonton begitu ya. Tren lagunya maupun juga tren gerakan itu. Oke. Baiklah, kita akan kembali lagi ke siapa tadi? Saya sudah tanya sama Hasra ya. Oke. Untuk siapa lagi? Saya kok 2 kali Hasra. Oke Hasra. Bagaimana kalian Gen Z memanfaatkan tren fitur terbaru di media sosial? Misalnya tadi filter dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah satu yang dibilang tantangan juga begitu. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kalian sebagai Gen Z saat membuat konten selama berlibur? Baik itu dari segi teknis maupun non teknis. Nah, ini kemana dulu saya nih? Ke Marwah ke Marwah, silakan Marwah. Kalau dari segi teknis itu dari baterai handphone kali ya Kak. Ya. Baterai handphone tuh pasti cepat habis kan kalau kita ngerekam gitu. Terus tuh mungkin dari cuaca juga yang tidak mendukung, misal kalau kita sudah research nanti kita mau foto pas cuacanya begini tapi pas sampai sana tidak begini, lagi mendung, jadi nggak bisa dapat spot foto yang dimau begitu. Begitu itu tantangannya. Kalau Marwah bagaimana? Hasra. Oke. Apa tantangannya kalau selama ini bikin konten? Tantangan untuk bikin konten jaringan sih Kak. Kadang kan kalau kita mau buat velocity di TikTok itu kan harus jaringannya sih yang kurang. Harus diputar lagunya ya. Iya, biar enggak nggak salah gerakannya nggak salah gitu. Oh iya, terus juga mungkin dapat moodnya. Iya ya. Biasa kan begitu, kalau tidak musiknya kita dengar, gerakanku ini sampai di mana lagunya sampai di mana juga gerakannya begitu ya. Oke deh. Baiklah, kita akan jeda lagi kembali. Nanti kita akan kembali mengobrol bersama Hasra dan juga Marwah sesaat lagi. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari 2 kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab.
Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama. Pace, kau lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru. Iyo Mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini. Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace. Betul sekali, makanya jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan. Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu. Iyo sudah Mace, cepat Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak. Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang. Pace, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini. Mace, mobil ini kayak melayang. Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, Tong sudah dapat seret dari petugas ini. Mace, sapu mobil gimana nih? Hahaha, itu kan kalau parkir jangan sembarangan. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih bicara tentang wisata ala genset, Gensi maksud saya, Gensi, wisata sambil ngonten. Nah, sahabat budaya, kita ke Marwa dan juga Hasra. Buat kalian berdua nih, bagaimana kalian sebagai Gensi menyikapi isu etika dalam ngonten? Seperti mungkin menghormati budaya lokal, juga privasi orang lain atau menjaga kelestarian lingkungan saat berada di lokasi wisata. Mungkin Hasra dulu baru Marwa, silakan. Oke, baik Kak. Mungkin kalau etika ya, apalagi banyak sekarang kaum Gen Z itu yang kayak kurang dalam pemahaman tentang etikanya. Jadi gimana kita sebagai Gen Z itu harus melakukan harus menyapa ya, iya, menyapa orang sekitar kalau iya. kita masuk ya ke daerahnya, oke. Iya, terus kita
mungkin jikalau ada pengelolanya di sana mungkin kita harus bertanya dulu ini gimana sih, apakah boleh ambil foto atau gambar, dan yang paling utama sih itu nggak boleh buang sampah sembarangan sih juga Kak. Larangannya juga harus ditahu kesadaran juga. Kan biasa itu ada juga budaya lokal kita ya. Nah kalau ada orang menampilkan budaya, kalian biasa tidak mengontenkan itu, Marwah? Tergantung dari kesetujuan dari pihak pengadanya sih Kak, karena biasanya kan pasti ada orang yang mau itu apa yang dia bikin itu dibrandingkan oleh kita, tapi tanpa tanpa mereka bayar, tapi dari kami sendiri yang brandingkan itu. Ada juga orang seperti itu pastinya kan. Iya. Terus biasanya ada tidak budaya lokal yang kalian ambil? Kayak Toraja mungkin ada bikin acara apa, atau di Bantaeng Takalar yang lagi bikin Mau Lompoa, pernah tidak ngonten-ngonten? Toraja pernah bikin konten itu? Toraja kemarin. Ada acara apa itu? Rambu Solo. Itu waktu itu kami kuliah lapangan Kak. KKN Toraja, terus Rambu Solo atau Rambu Tuka? Rambu Solo. Rambu Solo ya. Terus kalau bicara tentang lingkungan juga pernah diambil untuk kontennya kalian? Iya pernah. Saya juga pernah kan naik gunung di daerah mana kayak itu. Ada satu spot foto yang kayak memang nggak boleh direkam gitu. Nggak tahu kenapa. Tidak boleh dan itu yang perlu kalian tahu juga, etika mengambil gambar dan foto begitu ya, videonya. Oke, baik, kita ke Marwah. Marwah, apakah menurut Marwah sendiri ada batasan yang perlu diterapkan agar aktivitas konten itu tidak merusak esensi dari kegiatan berwisata sendiri? Silakan mungkin Marwah. Ya pastinya dari saya tuh harus ada batasannya sendiri kan, karena kan kami ini liburan buat senang, refreshing, buat bersenang-senang, bukan sekadar hanya ngonten rekam-rekam video begitu. Nah kalau kita kebanyakan rekam-rekam video begitu, pastinya kayak momen yang kita dapat ini, nikmati destinasi wisata ini pasti kurang ya Kak, karena kebanyakan rekam-rekam begitu. Jadi misalnya kalau kita pergi nikmati sunset, nah kita ini kebanyakan video dari awal sampai akhir sampai mataharinya terbenam. Nah kita tidak lihat secara langsung ini proses matahari terbenamnya, tapi cuma kita ambil dari lewat video gitu. Padahal kamera paling bagus itu kan dari mata diri sendiri. Gitu. Oke lah. Oke, Hasra mungkin langsung bisa dilanjutkan juga. Menurut Hasra bagaimana ini konten yang perlu untuk dilakukan, apalagi berwisata sendiri begitu? Oke. Mungkin apa ya? Ada batasannya ya? Iya. Mungkin kalau kita ngonten gitu sebaiknya kita kalau sudah puas foto begitu ya atau video begitu ya nikmatilah yang lain, jangan kebanyakan foto sama video. Iya, biar nggak terlalu stres gitu untuk terlalu kejar mikirin, konten saja ya, baru liburannya tidak dinikmati begitu maksudnya. Nanti nggak dapat vibes-nya, cuma dapat aku pernah ke sini tapi nggak dapat kita ngapain di situ, cuma foto-foto video begitu. Begitu Oke, baiklah. Nah, menurut kalian berdua sendiri, apa dampak positif dan juga dampak negatif dari tren wisata sambil ngonten terhadap industri pariwisata di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan? Hasra dulu, lalu Marwah. Boleh, silakan. Oke, baik. Mungkin dari sisi positifnya dulu ya Kak. Banyak tempat yang menjadi lebih trending setelah kita pasarkan secara digital ya. Apalagi UMKM sekarang itu kalau kita upload di TikTok itu kan banyak sekarang orang yang kayak FOMO begitu, kayak semisal contohnya di Pasar Ciduk, gimana sih tuh? Kayak apalagi kalau kita buat video-video makanan-makanan gitu kan, itu bisa bikin rame gitu Kak. Maksudnya pengunjung bisa langsung datang dan bisa belanja. Iya, belanja gitu. Dan untuk negatifnya mungkin beberapa tempat itu mungkin akan terjadi overtourism ya. Kayak lebih, maksudnya ini tempat wisatanya tuh padat gitu. Maksudnya terlalu rame tuh, mungkin tempat wisata juga itu kalau terlalu rame mungkin kita nggak bakalan bisa menikmati gitu ya. Kalau terlalu banyak orang-orang yang datang di tempat itu, mungkin itu sisi negatifnya sih Kak. Begitu. Oke,
Marwah mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya setuju sih sama pendapat teman saya ini. Terkadang tuh pasti muncul standar dari wisata yang tidak realistis. Padahal kan semua orang tuh punya cara tersendiri buat penyembuhan atau bagaimana dia ke tempat wisata itu. Tapi tujuan kalian sebenarnya untuk berwisata sambil ngonten tuh apa? Kalau dari saya sendiri ya cuma buat bukan cuma buat sih, ya yang dari saya bilang tadi, senang-senang, buat kenangan juga, biar ada yang bisa saya ceritakan ke orang-orang di masa depan yang saya temui begitu. Kalau saya pernah kesini sama mengekspresikan diri saya sendiri juga melalui gaya foto yang saya bagikan begitu. Kalau kita apa? Dan Hasra? untuk saya itu kalau apa lagi sih namanya tadi? Positifnya itu Iya. karena untuk diri sendiri Iya. begitu ya. Dan untuk bisa berdampak juga sih sama masyarakat, Kak. Apalagi kalau kita bikin konten di TikTok itu kan semisal ada dagangan yang kurang terlalu laris begitu. Bisa laris. Iya. Oke, baiklah. Kita kembali jeda untuk pagi hari ini. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali saat lagi. Temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala. Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai. Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali. Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita. Siap kakakku. Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita kembali berbincang bersama Hasra dan juga Marwah, sahabat budaya di pagi hari ini. Dan pasti juga masih bicara tentang Gen Z yang mereka berwisata kemana saja dengan ngonten. Oke, baiklah. Nah, menurut kalian berdua, ini apakah profesi influencer sendiri atau content creator itu sudah menjadi pertimbangan karir yang akan kalian lakoni ke depannya? Serius tidak kalian ya? Apalagi kalian berdua ini kan Gen Z begitu saat memutuskan untuk wisata sambil ngonten. Mungkin Hasra dulu, baru Marwah. Silakan. Ini kalau kita apalagi kalau mau jadi profesinya ini mau jadi seorang content creator begitu atau bagaimana nih? Tidak sih. Dampaknya gitu. Dampak dari profesi influencer menjadi pertimbangan buat kalian? Apa mau jadi profesinya jadi seorang traveler? Kan biasa kan sekarang travel itu banyak nih. Karena kalau dari ngonten biasa dibikin usaha travel. Nah, mau cita-citanya begitu atau bagaimana nih? Serius di bidang konten? Hasra, silakan. Kalau konten kreator itu kan iya Kak, serius. Dan kalau kita semisal itu apa lagi namanya? Mau apa? Mau jadi konten kreator kan juga ada benefitnya ya. Oh, kita begitu. Kita bisa dapat endorsement. Oh begitu. Iya. Kalian pernah dapat seperti itu, Marwah? Saya pernah, Kak. Oh, Marwah. Hasra belum? Belum. Oke, Hasra belum. Marwah sudah. Silakan dilanjutkan Marwah. Kalau mau jadi
juga punya cita-cita jadi traveling, terus sambil punya travel, terus sambil bikin konten, pengen begitu atau ada yang lain nih terpikir? Tapi kalau dari diri saya pribadi ini passion project ini menurut saya tetap harus jadi sampingan sih Kak, karena kan kita tahu nih dunia digital tuh kayak cepat berubah, jadi kita harus memang menyiapkan planning B atau planning lain. Begitu. Jadi sebagai influencer mungkin mau jadi influencer? Kalau iya sih mau, tapi bukan sebagai pekerjaan tetapnya begitu ya. Pasti ada planning B yang siapkan gitu. Oh iya, jadi kalau jadi influencer atau juga jadi content kreatornya pada saat liburan saja. Kalau yang lainnya nanti pindah dari belakang karena belum digeluti lebih bagus ya, lebih baik ya. Karena kalau punya begitu kan harus punya alat-alat yang bagus memadai. ya, canggih ya, yang memadai, yang sesuai dengan konten di mana yang akan kalian bikin ya. Oke, baiklah. Nah, kita ke yang berikutnya lagi. Bagaimana kalian berdua memprediksi masa depan tren wisata Gen Z ini? Apakah akan semakin intensif atau akan bergeser ke bentuk perjalanan lainnya? Oke, silakan Marwa. Saya rasa pastinya tren konten sambil berwisata ini pasti akan semakin berkembang ya. Karena kan di zaman sekarang aja ini sudah saya rasa sudah berkembang. Pastinya di zaman-zaman ke depan itu akan lebih banyak tren-tren atau fitur-fitur baru yang diciptakan. Jadi pastinya akan lebih memudahkan atau lebih bikin tuh konten-konten bervariasi gitu pastinya. Ya, Oke, silakan jadi, Hasra. Jadi saya setuju banget nih sama Marwa ya. Karena selain itu saya pikir konten wisata kedepannya itu bakal lebih fokus ke eco travel atau wisata edukasi, supaya kita nggak cuma jalan-jalan ya, tapi juga bisa menjaga lingkungan dan budaya kita. Begitu. Jadi tapi kalau kalian bikin konten itu memang harus bawa teman lagi yang lainnya atau hanya kalian berdua saja biasanya? Biasanya kami itu berlima Kak. Berlima. Selalu rame-rame. Ya, rame-rame. Kalau umpama Hasra bikin jadi hostnya, siapa yang jadi ini kameramennya? Saya biasanya kadang juga tukar-tukaran gitu. Tapi sudah bikin konsep tidak kalau kalian mau buat konten itu? Biasa ada konsepnya? Iya, sudah kami kirim-kirim dulu di TikTok bilang, oh nanti gini sampai sana gini. Kita harus buat ini, velocity ini. Jadi nanti sampai sana nggak bingung. Begitu. Jadi sudah ada namanya persiapan terlebih dahulu untuk planningnya untuk konten apa yang mau dibikin ya. Tapi kebanyakan kalian kalau mau bikin planning itu sepekan sebelumnya atau 2 pekan sebelumnya? Jauh-jauh hari sih. Jauh-jauh hari sih Kak. Yang penting bukan waktu hari H kita baru nyari konten apa yang kita mau bikin di sini. Biar kita tuh lebih ada persiapan gitu Kak. Apalagi kalau misalnya kita buat video yang tren di TikTok itu kan kadang kita harus ngapalin dulu ya. Kalau kita mau buat tren itu. Kalau velocity harus dihafal dulu, bilang hafal ini ya, nanti kita bikin ini di situ. Begitu. Terus latihannya biasa berapa hari? Kalau kan pasti itu latihan ya. Kalau bikin konten itu kan apalagi kalau gerakan-gerakan velocity dan lain sebagainya itu berapa hari biasa kalian jalani? Paling sehari Ji. Sehari jadi dalam kamar diulang-ulang terus begitu. Terus ada tidak biasa kalian temannya yang salah? Ada. Sering sekali. Siapa yang sering salah? Hasra. Iya. Kadang Marwa tuh kayak udah capek. Maksudnya kayak udah bad mood gitu kalau semisal kayak udah capek gitu. Berapa kali tag biasa kadang-kadang? Banyak kali Kak. 10 kali? Iya ada. Kalau 10 kali sudah bete nih, bad mood nih. Baru yang di post nanti yang jelek juga. Jelek juga? Menurut Oh begitu. Jadi yang biasa sering kesalahan Marwa itu Hasra ya. Terus biasanya pakai kamera apa yang kalian lakukan? Kamera HP saja atau ada yang tadi Marwa bilang ada bawa peralatan tangkainya mungkin begitu dibawa juga? Kalau saya sama Ser sejauh ini belum pernah bawa tripod atau semacam yang lain gitu ya, cuma pakai device aja. Device saja. Device HP. Kalau di air terjun pernah ngambil momen-momen itu? Pernah. Iya. Dan itu kalian juga bawa tripod atau tidak? Tidak Ci? Tidak. Minta tolong orang lain ya. Iya ganti-gantian. Iya, karena kan itu air ya. Iya, Siapa sih yang tidak kenal air?
Nanti jatuh baru kalau air terjun pasti lembab tuh licin kan. Iya, oke. Ada tidak pengalaman kalian yang menurut kalian, aduh capek bikin konten itu, terus bete bikin konten itu, ada tidak? Terus tidak jadi di-upload? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya? Alhamdulillah belum ada. Belum ada, oke. Terus kalau pergi begitu berwisata, kalian biasa planningnya berapa hari perjalanan? Atau di tempat itu berapa hari supaya kontennya itu bagus begitu? 2-3 hari atau berapa hari? Berwisata ya? Paling berwisata. lama tuh di kampungnya Hasra itu 2 hari ya. Iya, 2 itu hari. paling lama kalian Paling berwisata lama. ya. Terus selama KKN kemarin apa yang atau pernah magang itu Iya. pernah melakukan juga konten seperti itu. Konten apa yang kalian ambil pada saat magang? Cuma ya kayak yang tadi short video-video Alam. Iya, alam lingkungan sekitar Bantimurung tuh Kak. Iya. Ramang-ramang juga. Ramang-ramang kemarin. Oh, ramang-ramang Iya. kalian. Pergi juga ambil bikin video itu. Iya, foto-foto. Foto. Oke, baiklah. Terus di sana suka dukanya apa untuk bikin videonya, apalagi kalau tadi di air begitu. Oke. Selain lembab apalagi tadi? Serunya atau tidak serunya lebih banyak? Serunya yang lebih banyak. Serunya lebih banyak. Serunya karena mengambil momen air jatuh terus di cut begitu, seperti Iya, itu. Oke, baiklah. Yang terakhir. Oke, buat kalian yang terakhir. Apa harapan kalian berdua terhadap topik kita di pagi hari ini yang kita bahas mengenai wisata ala Gensi, wisata sambil ngonten. Dari Marwa dulu, Marwa baru Hasra, silakan. Nah, kalau dari saya untuk teman-teman Gen Z ini seperti yang saya bilang tadi, pastinya kita harus punya batasan tersendiri ya. Kalau kita ke tempat wisata tersebut, kita tidak bisa semena-mena mau ngelakuin ini itu, tapi pengelolanya nggak ngizinin. Bahkan kita harus tetap jaga lingkungan sekitar juga atau dengan yang lain. Nah, terus tuh gunakanlah fitur sosial media yang tersedia, tapi dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu sekitaran pengguna lain gitu. Ya, Hasra boleh silakan Oh iya, ditambahkan. mungkin saya tambahkan sedikit dari Marwa ya Kak. Karena kan sekarang kalau kurang sekali, kadang itu kurang sekali kesadaran akan tentang apalagi kalau kita main di alam itu Kak. Kan kadang itu kayak kalau saya ambil contoh semisal di Maros lah Kak. Karena kan kemarin kita ada kuliah lapangan lah dan banyak sekali tuh Kak kayak coretan-coretan yang ada di dalam gua kan itu yang ya merusak itu harusnya nggak boleh gitu ya. Itu ya harapannya jangan merusak alam atau juga lingkungan yang sekitar ya. Apalagi ada gambar-gambar yang harus dijaga begitu karena biasa tangan tuh tidak ada itu tangan-tangan yang agak sedikit jahil. Oke, jadi itu harapan kalian ya. Oke, kalau dengan konten harapannya apa nih untuk kalian untuk Gen Z? Kalau dengan konten kalau konten itu kan pastinya kalau mengonten itu harus tadi sempat Marwa bilang harus sopan, harus tahu pengelolanya. Mungkin kalau dari sisi alam begitu kan biasa yang alam itu ada yang memang tidak bersahabat untuk dikontenin. Apa yang harapannya? Semoga anak muda itu kalau kesana itu bagaimana begitu, harus tahu apa? Cuacanya mungkin atau iklimnya, persiapannya apa ini? Kalau dari saya sendiri research dulu ya tentang apa sih yang boleh dilakukan di sana, tentang apa sih yang boleh dibawa ke sana, tentang apa yang bisa kita lakukan di sana. Harus dicari tahu dulu, jangan semena-mena datang tapi ternyata hal yang kalian mau lakuin itu nggak boleh ternyata di sana. Oke, baiklah. Kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Mozaik Budaya dengan topik wisata ala Gensi, wisata sambil ngonten. Terima kasih untuk Marwa dan juga Hasra sudah berbagi di pagi hari ini. Semoga sukses untuk ngontennya, sukses untuk kuliahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.